Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wala aqalla min dhalik. وأصلح شأننا كله فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan islahul qulub, yaitu perbaikan hati, yang mana pada kesempatan kali ini saya mengajak yang pertama dan khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk atau bagi yang mendengarkan faidah kali ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi izni rabbih, walladzi khabutha la yakhruju illa nakida." Yang artinya negeri yang subur akan mengeluarkan tumbuhan dengan izin Allah. Adapun negeri yang tandus atau tanah yang tandus tidak akan mengeluarkan apa-apa atau akan mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan yang buruk. Pada ayat ini ada isyarat bahwasanya hati sebagai tanah atau asal dari dasar dari tubuh ini, jika hati tersebut kotor, maka tindakan atau ucapan yang keluar dari diri kita pun akan kotor. Jika hati itu bersih, maka tindakan dan ucapan kita pun akan baik dan bersih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Ratu Balqis berkata, innal muluk, sesungguhnya yang namanya raja-raja itu, idza dakhalu qaryatan, jika masuk ke sebuah negeri, afsaduha, mereka itu merusak negeri, wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, dan menjadikan tokoh-tokoh besar di negeri tersebut menjadi hina, dipenjara, diasingkan, dibunuh, dan lain-lain. Dalam ayat ini pun terdapat isyarat bahwasanya yang namanya hati, jika diibaratkan negeri, jika sudah dimasuki dunia yang hati itu sebenarnya harus diduduki dengan zikir kepada Allah dan bersalawat kepada kanjeng Nabi, mengingat Allah dan mengingat kanjeng Nabi, jika dimasuki dunia, maka akan keluarlah mengingat Allah dari hati kita, mengingat kanjeng Nabi dari hati kita. Oleh karena itu, tidak mungkin di dalam satu lubang yang ada dalam hati ini terdapat dua hati. Qala Allah Ta'ala, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak menjadikan dalam satu lubang itu terdapat dua hati, yaitu dua arah yang berlainan arah. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, para ulama mengambil isyarat dari ayat-ayat yang tadi disebutkan, bahwasanya hati ini jika bersih, maka yang keluar dari kita, baik itu tindakan, ucapan, akan bersih. Itu yang pertama. Yang keduanya, hati ini harus senantiasa dijaga. Jika hati ini termasuki oleh hal-hal duniawi atau yang bertolak belakang dengan agama, maka hal-hal yang suci akan menjadi hina di dalam hati ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pentingnya hati, ala inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb.
Nabi Muhammad SAW bersabda, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad kita ini terdapat segumpal daging. Jika daging itu baik, maka akan baik seluruh jasad kita. Jika daging itu buruk, maka akan buruk pula seluruh jasad kita. Daging itu, gumpalan daging itu adalah hati. Kemudian, dalam kesempatan kali ini, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri, khususnya dan umumnya untuk para pendengar, setelah kita mengetahui pentingnya hati, banyak para ulama, demi memperbaiki hati, para ulama mengarang beberapa kitab. Dan para ulama mengajarkan agar murid-muridnya itu senantiasa hatinya terjaga. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin, salah satu tujuannya untuk dapat seseorang itu menuju Allah Subhanahu wa taala dengan bersih hati. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima hati yang bersih, hati yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak tidak dapat memberikan manfaat kecuali yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih. Allah Subhanahu wa taala pula memperingati kita dengan berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan apa yang ada di dalam diri kalian. Bukan wa an anfusikum, dengan yang tentang diri kalian, tapi wa fi anfusikum, yang ada pada diri kalian, yaitu isyaratnya adalah hati. Afala tubsirun, apakah kalian tidak memperhatikan? Banyak as-salikun atau para santri, orang-orang yang sedang menuju Allah Subhanahu wa taala, mempelajari teorinya Ihya Ulumuddin atau kitab-kitab yang lainnya dalam pembersihan jiwa, karena kurangnya rasa sadar atau tidak adanya yang tanbih, tadzkir, memberikan peringatan bahwasanya manusia itu lemah. Qala Allah Ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Mudah termasuki atau mudah terjangkit hati ini dengan riya, ujub, atau hasud, rasa ingin dilihat, menghasud, iri, dengki, dan lain-lainnya penyakit hati. Banyak yang mengetahui bahwasanya manusia itu terjangkit itu. Akan tetapi sedikit sekali orang yang menyadari bahwasanya dirinya lah yang memiliki penyakit itu. Kalau mengetahui manusia punya penyakit itu banyak, tapi yang menyadari bahwasanya dirinya lah yang mempunyai penyakit itu sangat sedikit. Oleh karena itu, mari kita jaga hati kita dengan senantiasa menyadarkan diri ini bahwasanya yang kurang, yang lemah itu diri ini, tanpa kita melihat orang lain. Jika kita telah sadar dengan diri ini, maka kita dengan mudah akan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berkata, man arafa nafsah, arafa rabbah. Siapa orang yang ma'rifat tentang dirinya, yang tahu siapa dirinya, dia akan tahu atau ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintahkan untuk mencari aib orang lain. Kita tidak diperintahkan untuk tajassus, bahkan itu dilarang. Dengan itu, jika seseorang dapat memperhatikan apa yang ada di dalam dirinya, dengan mudah dia akan memperbaikinya. Jika seseorang sulit untuk mengetahui siapa dirinya, dia akan sulit pula untuk memperbaiki apa yang kurang di dalam dirinya. Jika orang tahu siapa dirinya dan apa kekurangannya, dengan mudah dia akan meminta maaf jika dia melakukan kesalahan. Dia akan berbenah diri jika dia melakukan kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita bersama orang-orang yang hatinya bersih. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.